Shalom, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan bahwa saya masih sehat, luar biasa. Dan saya akan memberitakan firman Tuhan pada saat ini kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada, sehat-sehat selalu. Begitu juga kepada temanku Alena Tennis Group. Semoga semua dalam keadaan sehat. Begitu juga kepada teman-temanku di seluruh Indonesia. Shalom. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan. Yaitu dengan berjudul, Milikilah Karakter Kristus. Bagaimana kita dapat memiliki karakter Kristus? Tuhan turun ke dunia ini untuk memberikan contoh. Sikap, tindak tanduk, kelakuan. Supaya kita menjadi seperti dia di dalam kehidupannya. Ternyata tidak mudah, saudara. Karena kehidupan kita dengan firman Tuhan itu paradoks adanya. Kebalikannya. Kalau kita dipukul, kita senang memukul lagi, membalas lagi kepada orang lain. Seperti kita film-film kungfu, silat, saudara. Mereka pembalasan demi pembalasan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita sabar. Supaya kita mengalah. Supaya kita mau berkorban. Mudah enggak? Tidak mudah. Jadi memiliki karakter Kristus adalah satu perubahan yang luar biasa. Tidak mudah, saudara. Orang waktu mereka kebiasaannya merokok, supaya rokoknya di stop, saudara. Mereka tidak bisa menyetop. Bisa stop 1 hari, 2-3 hari, kemudian merokok lagi. Kenapa? Mulutnya asam, mulutnya pahit. Ada saja, saudara. Itu proses namanya. Kalau kita ingin karakter berubah seperti Yesus Kristus, kita harus ada perubahan besar di dalam kehidupan kita. Kita ada contoh di Alkitab, di Kejadian 45, ayat 5-8. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Siapa yang dijual? Yusuf yang dijual ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan. Itu jawabannya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak dan menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh, diulangi lagi, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk apa? Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, kita tahu mengenai ceritanya. Bagaimana Yusuf dimusuhi keluarganya. Dibenci oleh keluarganya. Karena dia anak bungsu. Boleh dikatakan waktu Rahel sudah berumur. Akhirnya lahir juga. Siapa yang lahir dari Rahel itu adalah Yusuf. Dengan siapa? Dengan Benyamin.
Sehingga orang tuanya mengasihi dia lebih dari orang-orang lainnya. Semua iri sama dia. Apalagi dia mimpi bahwa dia itu menjadi pimpinan atas semua keluarganya. Semua keluarganya, bahkan kan bapak ibunya menyembah dia. Bencinya luar biasa. Apa yang mereka perbuat waktu ayahnya menyuruh dia untuk ke Dotan melihat kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Dan dia menyusul ke Dotan dari jauh aja. Kakak-kakaknya mengatakan, mari kita bersama-sama untuk membunuhnya. Bayangkan aja. Itulah orang manusia, saudara. Iri hati bisa membunuh, saingan bisa membunuh, benci bisa membunuh. Jadi mimpinya bagaimana? Itu mimpi dari Tuhan. Kok dia mau dibunuh, saudara? Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai Ruben. Kata Ruben, lebih baik jangan dibunuh, dia masih saudara sedaging dengan kita. Lebih baik masukin aja ke sumur. Sebetulnya Ruben ingin membantu supaya dia jangan dibunuh. Akhirnya dimasukkan ke sumur. Di sumur, saudara, apakah dia bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan ada atau tidak? Ternyata bukan aku jadi penguasa, tapi aku masuk di dalam sumur ini. Tuhan, mimpi ini mimpi benar atau mimpian? Wah, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia percaya kepada Tuhan. Karena dia sudah mengenal Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin dia tetap diam. Dia percaya. Dia tetap masih percaya. Setelah itu, saudara, tidak cukup. Ada orang-orang Midian lagi menuju ke Mesir. Salah satu kakaknya sudah aja dijual saja kepada orang-orang Mesir itu. Akhirnya dijual lah. Penderitaan yang pertama, masuk ke penderitaan yang kedua, dijual. Tetapi Yusuf bisa membawakan diri. Karena dia itu hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Sehingga dia bekerja di rumah Potifar, pejabat Mesir, wakil dari istana, wakil dari penjaga istana. Tetapi dia dikerjakan di rumah Potifar. Ternyata Potifar menyukai dia. Jadi segala pekerjaan itu diserahkan kepada Yusuf. Dia dipercayakan seluruhnya. Tapi saudara, ada saja masalah dalam kehidupan kita. Bukan semua jalan dengan lancar. Ada masalah ke satu, belum selesai. Masalah kedua, datang lagi. Engkau sebagai orang Kristen, bagaimana? Apakah engkau berkeluh kesah? Engkau menggerutu? Engkau ngambek? Engkau tidak datang ke gereja lagi? Dia masuk bekerja di rumah Potifar. Dikuasai semuanya, dia kuasai rumah tangga, dikuasai pekerjaan semua, usahanya. Diberi kuasa kepada Yusuf sehingga berhasil, saudara. Tapi keberhasilan ini iblis tidak suka. Ada satu, yaitu istri Potifar. Istri Potifar mendekati merayu dia. Inilah ujian iman. Imannya diuji. Umumnya orang jatuh di dalam ujian ini. Saya berbicara dengan satu pendeta. Pak pendeta, kalau ada gadis cantik, kamu dimasukin ke kamar, dikunci. Oh jangan. Itu menggoda saya. Saya ini manusia. Demikian. Itu pendeta ngomong demikian, saudara. Tapi Yusuf, dia bisa menolaknya, saudara. Imannya diuji dan dia lulus. Tetapi dia dijeblosin ke penjara. Sudah enak rasanya
boleh juga hidup lumayan. Ternyata dia diceblosin ke penjara karena dituduh mau memperkosa istri dari Potifar. Setelah ada di penjara, dia melakukan kewajibannya dengan baik. Waktu engkau makan, waktu engkau minum, waktu engkau melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dia lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Padahal dia ada di penjara. Sehingga dia dipercayakan oleh kepala penjara menjadi wakilnya untuk mengurus tahanan-tahanan semuanya. Luar biasa, saudara. Diuji apanya? Diuji sabarnya, saudara. Yaitu sabar. Ternyata dia baik kepada siapa saja. Dia baik. Pada satu saat, juru roti dan juru minum dimasukin penjara dan di bawah dari Yusuf. Ternyata mereka mimpi, saudara. Di penjara mimpi, saudara. Mimpinya tidak ada orang lain bisa menerjemahinya. Dia datang kepada Yusuf. Dia katakan mimpinya. Yusuf bisa menerjemahinya. Dia katakan 3 hari. Bahwa 3 hari ini engkau akan diangkat. Juru minum akan diangkat menjadi juru minum kembali di istana. Juru roti 3 hari ini engkau akan digantung. Apa yang dikatakannya terjadilah. Itu luar biasa, saudara. Karena Tuhan menyertai dia. Walaupun dia di penjara, Tuhan menyertai dia. Dia tidak pernah menyerah, saudara. Tidak pernah menyerah. Akhirnya, dia harap bahwa juru minum memberitakan kepada Firaun supaya bisa dilepaskan. Tetapi juru minum, bayangkan aja, dia tidak menceritakan kepada Firaun sehingga dia ditahan, tetap ditahan. Walaupun juru minum sudah bebas, tetapi Tuhan turun tangan, saudara, luar biasa. Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun. Waktu Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun, semua orang dipanggil, tidak ada yang dapat menerjemahkannya. Ternyata teringatlah. Siapa yang teringat? Juru minum teringat akan halnya Yusuf yang memberitakan terjemahan mimpinya kepada dia. Dia beritakan kepada Firaun, dan Firaun katakan, panggil ke sini. Setelah diceritakan, dia bisa menerjemahkannya. Luar biasa, saudara. Bahwa ada 7 tahun kesusahan, kesengsaraan. Dan ada 7 tahun berkelimpahan. Firaun mengatakan, jadi harus bagaimana? 7 tahun harus mengumpulkan, membuat tempat-tempat penampungan yang besar-besar. 1/5 dari penghasilannya harus ditampung selama 7 tahun. Untuk menghadapi 7 tahun kesengsaraan. Akhirnya Firaun katakan, tidak ada seorang pun di Mesir hikmatnya seperti Yusuf. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi wakil. Orang kedua di Mesir. Seluruhnya dikuasai oleh Yusuf. Kecuali satu. Kedudukannya saja. Dia menjadi orang kedua. Bayangkan. Dan ternyata keluarganya di Kanaan, mereka pun mengalami kesusahan makanan. Mereka mendengar di Mesir ada makanan. Bapaknya menyuruh supaya membawa makanan, membeli makanan ke Mesir. Mereka membawa uang yang cukup dan pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf melihat. Yusuf mengenali mereka. Yusuf tahu bahasa mereka. Tapi Yusuf
mengatakan, kamu pengintai. Bukan, kami bukan pengintai. Kamu pengintai. Mereka bilang, bukan. Kami ada sekeluarga 12 orang. Satu orang yang paling bungsu dengan ayahnya di rumah. Tapi kami 10 orang ada di sini, yang satu telah mati. Dia mengatakan demikian. Tidak, kamu adalah pengintai. Masukin penjara. Yusuf masukin mereka ke penjara 3 hari. Setelah 3 hari dikeluarkan. Begini saja kata Yusuf. Satu orang ditahan di sini untuk membuktikan. Waktu kamu datang lagi ke sini bawa adikmu. Kalau tidak ada, berarti kamu bohong. Kamu adalah pengintai. Jadi harus ada yang dijamin. Siapa yang dijaminkan? Simeon. Simeon itu anaknya Lea, saudara. Bukan anaknya Rahel. Padahal Yusuf adalah anaknya Rahel, Yusuf dan Benyamin. Sudah begitu, saudara. Mereka dilepas. Diberikan gandum semuanya. Dan waktu tengah jalan mereka stop istirahat. Mereka melihat. Di dalam karungnya itu uangnya kembali lagi semuanya kepada dia. Waduh, mereka takut. Wah, ini bakal bencana buat mereka. Tapi mereka pulang dan mereka mengadu kepada orang tuanya. Memberitahukan kepada orang tuanya. Setelah gandum itu dimakan setiap hari. 6 bulan kemudian. Habis saudara makanan itu. Mereka harus beli lagi kepada Yusuf. Karena hanya di Mesir ada makanan. Tetapi mereka tidak mau pergi. Mereka katakan, saya mau ngajak Benyamin untuk berangkat bersama-sama. Karena penguasa di sana mengatakan, kalau adikmu tidak datang, berarti kamu pembohong, kamu pengintai. Jangan melihat muka aku lagi kalau kamu tidak membawa adikmu. Tadinya bapaknya keberatan. Tapi saking butuh makanan untuk mereka. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Sehingga mereka langsung diizinkan untuk membawa Benyamin ke Mesir. Apa boleh buat. Tapi harus ada tanggungannya. Yehuda berkata demikian. Benyamin adalah tanggungan saya. Kalau dia tidak kembali, sayalah yang akan dibunuh. Dia akan kembali bersama-sama dengan saya. Sehingga bapaknya mengizinkan dan mereka bertemu dengan Yusuf. Sampai di sana mereka gemeter, takut. Mereka bisik-bisik kepada pengawal. Pengawal, kemarin waktu saya membeli makanan, ternyata uangnya dikembalikan kepada saya. Udah. Itu memang berkat dari Tuhan kepada kamu. Dikatakan demikian. Tapi tetap mereka takut atas kesalahan ini. Tetapi setelah melihat Benyamin, Yusuf mengenali. Mereka tidak mengenali. Karena mungkin udah perubahan. Mungkin jadi penguasa itu beda. Jenggotnya panjang barangkali. Kumisnya panjang barangkali. Berubah 180 derajat. Mereka tidak mengenali. Tapi Benyamin diberikan 5 kali lebih besar makanan yang dibagikan kepada semuanya, saudara. Setelah itu isilah semuanya. Bawa pulanglah. Setelah mereka mengisi gandum dan dibawa pulang, merasakan aman. Dan Simeon yang ditahan dibebaskan. Tapi Yusuf berbisik-bisik kepada pengawalnya. Kepada yang paling kecil itu, taruhlah pialaku dan piala biasa yang untuk menelaah. Itu masukkan kepada yang bungsu di karungnya. Sudah dimasukkan, mereka pulang. Dalam perjalanan mereka berhenti. Ternyata sebelum begitu lama, pengawal datang memeriksa. Mereka katakan, ternyata piala dari Yusuf hilang. Penguasa dari Mesir, pialanya yang biasa dipakai minum hilang. Pasti kamu di antara kamu yang mencurinya. Mereka bilang tidak. Di mana ada piala itu, kami siap untuk mati. Kami siap untuk jadi budakmu. Tapi diperiksalah satu persatu.
Ternyata ada piala itu di mana? Di karungnya Benyamin, saudara. Akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Memang nyata ada di karungnya. Dan mereka kembali lagi kepada Yusuf. Yusuf marah sekali. Aku berbuat baik kepada kamu. Kok kamu pembalasan kamu berbuat jahat kepada kami. Tapi untuk adilnya, saya hanya menahan di mana piala saya untuk menelaah, untuk minum. Ada, disitulah orang itu yang harus ditahan. Ternyata Yehuda datang kepada Yusuf. Bolehkah saya berkata-kata? Kata Yusuf, boleh. Apa yang kamu akan katakan? Waktu kami mau berangkat, sebetulnya ayahnya tidak mengizinkan Benyamin untuk pergi. Kalau ayahnya mengizinkan, kalau Benyamin hilang, dia akan mati. Turun ke dunia orang mati. Tetapi saya menjamin bahwa dia akan kembali lagi. Kalau tidak, saya saja yang menggantikannya. Kata Yusuf, tidak bisa. Tapi Yusuf sudah tidak tahan lagi waktu itu. Dia masuk ke dalam. Dia keluar lagi, dia katakan, semua pengawal-pengawal Mesir keluar semuanya. Disinilah dia mengaku. Sudah itu dia mengaku. Dia bilang, daripada Benyamin tidak pulang dan orang tuanya mati, lebih baik dia ngaku. Ayo dia mengaku. Aku Yusuf. Aku yang dijual oleh kamu ke Mesir. Tapi dia berkatakan, bukan kamu yang nyuruh aku ke Mesir. Tetapi Tuhan sendiri yang menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir untuk memelihara kehidupanmu. Bukan main, saudara. Untuk memelihara kehidupanmu. Segala siksaan-siksaan itu dia lupakan. Luar biasa, saudara. Dia katakan, ayat 6 mengatakan, ini kesusahan, kesengsaraan, masih ada 5 tahun lagi. Karena semuanya 7 tahun. Maka itu, saya minta semua keluarga dari Kanaan untuk datang ke sini dan saya akan menyiapkan tempat yang terbaik bagi kelanjutan kehidupanmu. Ternyata mereka mendengarkan saja apa kata Yusuf. Dan dia katakan kembali, aku datang ke sini adalah Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Dia katakan lagi, untuk menjamin keturunanmu di bumi ini. Luar biasa, saudara. Orang kaya biasanya tidak memikirkan keluarga. Dia kaya raya, dia memikirkan keluarganya. Kakak-kakaknya, istri kakaknya, ipar-iparnya, keponakan-keponakan. Ratusan orang dia jamin keturunanmu di bumi ini. Itu yang luar biasa, saudara. Dia menjamin kehidupan keluarga besarnya. Menjamin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjamin keluarga kita waktu kita punya uang, kalau kita diberkati Tuhan? Saudara ingat baik-baik. Dia sendiri yang kaya raya. Dia menjamin kehidupan turun-temurun, saudara. Itu yang luar biasa. Diulangi lagi 3 kali ayat 8. Aku telah mendahului kamu ke tempat ini. Karena Allah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun, tuan bagi istana, dan penguasa untuk tanah Mesir. Dia katakan demikian. Perubahan 180 derajat, saudara. Waktu mereka ketemu aku Yusuf, mereka gemeter, menyesal bahwa apa yang dia telah lakukan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak membalasnya sama sekali. Itu yang luar biasa, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara. Yusuf dengan lemah lembut memeluk mereka satu-satu, saudara. Dipeluk dengan mesra.
Satu persatu. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Kalau kita baca di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Aduh. Luar biasa, saudara. Ramah, kasih mesra, mengampuni. Itu dilakukan oleh Yusuf kepada keluarga-keluarganya. Ada satu cerita yang relevan dengan kejadian ini. Jadi saya mau ceritakan kesaksian ini luar biasa, saudara. Ada pendeta. Baru buka gereja, saudara. Biasa buka itu bergumul, bukan main, saudara. Dari gereja kecil, mulai gereja tambah bertumbuh. Sampai jemaatnya bertumbuh. Pada satu hari, pendua syafaatnya mengatakan, Bapak Pendeta, Tuhan menyuruh kami mencari tanah untuk dibangun. Tanah yang lebih besar. Supaya jemaat lebih banyak yang bisa ditampungnya. Pendeta mengatakan, tanah itu berapa besar yang Tuhan suruh untuk membelinya. Dia katakan 12 hektar. Hah? Nggak salah, 12 hektar. Akhirnya, saudara, dicarilah tanah-tanah yang murah di sekeliling situ. Ada tanah yang mau dijual 12 hektar. Dia tanya harganya berapa. Per meternya 15.000, saudara. Bayangkan, kalau 12 hektar berapa? Dia katakan untuk Pak Pendeta, karena dia orang Kristen juga, untuk gereja, saya quoting 5 juta, jadi 10 juta. Saudara, dengan quoting 10 juta, jumlahnya berapa? 1,2 triliun, saudara. Uang dari mana? Bingung, saudara. Dia berdoa. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Mereka mulai, pendua-pendua syafaat mulai melakukan aktivitas. Dan dia memberikan persembahan sulung. Mereka pendua syafaat memberikan buah sulung untuk pembangunan tanah yang 12 hektar. Dikumpulkanlah para pendua syafaat, mengumpulkan uang, diberikan kepada pendetanya. Jumlahnya saudara tahu? 2,5 juta. 1 meter pun tidak akan kebeli, saudara. 2,5 juta. Semeternya 10 juta, saudara. Apalagi untuk 12 hektar, bayangkan saja. Ya itu sudah diberikan buah sulungnya, sudah saja. Waktu berjalan terus. Tidak terjadi apa-apa. Tuhan berbicara kepada pendetanya. Pendua syafaat bukan mereka saja yang harus berdoa. Kamu juga harus bersama-sama mereka berdoa. Dia mendengar suara Tuhan untuk dia bersama-sama berdoa dengan pendua syafaat. Dan dia ikut berdoa dengan pendua syafaat itu, saudara. Setelah berdoa dengan pendua syafaat, apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Bertahun-tahun tidak ada perubahan, saudara. Ternyata ada satu jemaat datang kepada dia, kepada gembala sidangnya, Pak Pendeta. Saya mempersembahkan tanah 4.500, bukan 12 hektar, 4.500 meter. Kenapa kamu mau menyerahkan ke saya? Karena Tuhan suruh memberikan kepada Pak Pendeta. Dia pikir 4.500. Kalau saya dirikan rumah, gede sekali. Saya punya anak 1, mantu 1, cucu 1. Buat apa rumah segede-gedenya itu? Akhirnya dia berdoa dan dia berikan
Tanah 4.500 dia berikan untuk gereja sebagai persembahan sulung dari gembala sidangnya sendiri. Apakah ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada yang muncul tanah 12 hektar. Tapi setelah sekian tahun, pada satu hari, ada yang nawarin 2 hektar tanah murah. Tidak lama kemudian, bukan 2 hektar, 4 hektar. Tidak lama lagi, 6 hektar. Tidak lama lagi, 8 hektar. Tidak lama lagi, 10 hektar. Tidak lama lagi, 12 hektar, saudara. Waktu dia berdoa, Tuhan katakan, bayar cepat. Bayar cepat. Akhirnya dia bayar 10 miliar. Sudah dia bayar 10 miliar. Tenang-tenang aja dia memikirkan bagaimana melunasi dan gimana membangunnya. Waktu dia pikir-pikirkan, dia mulai periksa. Tidak ada sertifikatnya. Ditanya-tanya bahwa itu tanah sengketa. Waduh, saudara. Tanah sengketa sudah dibayar 10 miliar. Dia kumpulkan orang-orang semua di situ. Sarjana hukum menanyakan kepada mereka, bagaimana solusinya? Semua bilang tidak mungkin, mustahil bisa menjadi sertifikat. Karena sertifikatnya tidak ada. Pendetanya gemetar, dia pun bukan malaikat. Dia pun masih manusia. Akhirnya dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan dalam 6 bulan, tersiksa tuh. Waktu saat dia berdoa, setelah 6 bulan dia berdoa, Tuhan berbicara kepada dia. Dia katakan, orang hamil stop haid. Setelah itu dia akan melahirkan. Akan melahirkan, tidak ada satu orang pun tahu kapan lahirnya. Hanya dia sendiri yang tahu kapan akan lahirnya. Dia katakan, apa kaitannya dengan tanah 12 hektar? Kok sertifikat nggak ada? Kok bisa? Apa kaitannya dengan wanita yang hamil dan tahu akan kapan lahirnya? Tuhan berbicara bahwa orang lain tidak tahu, kamu yang tahu. Waduh, dia kaget. Saking gembira juga. Berarti ada solusinya. Tapi dia katakan tidak. Apa yang solusinya saya pun tidak tahu. Mulai dia periksa surat-suratnya semua. Waktu dia beli, dia periksa. Ada 1 lembar fotokopi sertifikat, saudara. Waduh, bukan main yang gembira. Akhirnya dia hubungi kepada pemilik tanah. Dan pemilik tanah mengatakan bahwa sertifikatnya ada di mana? Ada di bank. Akhirnya dia bersama-sama mereka dan ditebuslah sertifikat itu. Dan sertifikat itu bisa dibalik nama atas nama gereja. Dan dia membayar 50 M. Bukan 1, triliun, saudara. 50 M. Dan mereka memiliki tanah 50 M atas perintah Tuhan sendiri. Masalah boleh datang, tapi kepercayaan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, Tuhan itu tidak pernah salah, keputusannya tidak pernah salah. Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu adil. Kalau kita bisa menyelami, sahabat, pasti akan seperti Abraham. Waktu Tuhan meminta Ishak dikorbankan, dia berikan karena dia percaya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah merugikan. Janji Tuhan ya dan amin akan berlaku bagi dia. Jadi tidak ragu lagi. Ingat baik-baik. Kalau kita di dalam kehidupan kita melakukan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Bahwa itu semua adalah apa? Itu semua adalah yang kita harus lakukan. Itu adalah kuncinya. Kuncinya untuk karakter ilahi Tuhan ada di dalam diri kita.
Bagaimana? Saudara bisa baca semuanya dan saya kasih uraiannya saja. Yang penting-pentingnya bahwa harus dibuang kepahitan. Dibuang. Apalagi yang dibuang. Kegeraman harus dibuang. Amarah harus dibuang. Pertikaian harus dibuang. Fitnah harus dibuang. Itu karakter-karakter yang jelek, yang tidak baik. Harus dibuang di dalam kehidupan kita. Apalagi mulut kotor. Suka berdusta. Itu harus dibuang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena perkataan dari dalam itu, dari hati itu keluar dari mulut. Kalau hatinya nggak benar, keluarnya pun tidak benar. Pasti tidak benar. Jadi harus diberesin mulut. Harus juga hati kita harus benar. Jangan mencemarkan tubuhmu. Tubuh ini adalah bait Allah. Siapa yang mengikat dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu dengan perempuan cabul. Ada nas mengatakan, engkau akan menjadi satu tubuh. Kalau engkau mengikat dengan Tuhan, engkau akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Dosa yang dilakukan dalam pencabulan itu dosa dirimu sendiri, tubuhmu sendiri. Tapi dosa yang lain itu di luar tubuh kita. Saudara baca 1 Korintus 6 ayat 16, 17, 18, saudara. Maka itu, saudara, mulut harus dijaga. Tubuh harus dijaga. Hati harus dijaga dalam kehidupan. Tangan pun harus dijaga. Jangan mencuri. Bekerjalah dengan keras. Supaya engkau bisa membagikan kepada mereka dengan hasilnya. Hasil yang benar. Tangan, saudara. Itu adalah kuncinya. Tangan yang benar, saudara. Begitu juga. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk melakukannya. Tetapi kau harus apa? Kau harus jangan meninggalkan persekutuan dengan Allah. Yaitu seperti Yohanes 15. Bahwa pokok dengan rantingnya. Kalau ranting itu keluar dari pokoknya, saudara tidak akan bertumbuh. Kalau pokoknya dengan rantingnya, dia akan berbuah. Tetapi kalau ranting tidak berbuah, dipotong, dibakar. Tetapi kalau ranting berbuah itu akan dibersihkan, saudara. Manusia itu diproses. Supaya lebih berbuah lagi. Maka itu kalau engkau ingin berhasil, bahwa engkau harus menempel, bersekutu dengan Allah. Dan jangan lupa, belajar untuk mengenal Yesus Kristus. Dengan pengajarannya mengenai kebenaran. Dengan itu engkau meninggalkan hidup lamamu. Dan engkau menggantikan dengan hidup barumu. Dengan pimpinan roh dan pikiran yang dirubah. Jadi yang dirubah bukan dari luarnya. Tapi yang dirubah itu dari dalam hati, pikiran dan rohnya. Efesus 4 ayat 23. Pikiran dengan roh dirubahnya. Coba sudah. Kalau engkau bisa melakukannya semua itu, saudara. Berarti hidup kekudusan. Kita rangkumkan dengan karakter ilahi ini. Yang Tuhan ingin kita kerjakan adalah kekudusan. Kuncinya adalah kekudusan. Kalau engkau hidup kudus, hidup benar. Pasti Yesus ada di dalam dirimu. Karakter ilahinya ada di dalam dirimu. Engkau akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karaktermu adalah karakter Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mengatakan, Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya. Pergilah, jadikanlah semua muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah mereka murid Tuhan. Ajarlah mereka seperti apa yang kuajarkan kepadamu. Aku menyertaimu selama-lamanya.
Jadi pemberitaan Yesus Kristus harus disebarluaskan supaya mereka menerima Tuhan Yesus, mereka menerima karakter ilahi dari Tuhan, sehingga dunia ini menjadi dunia imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kita di dalam kegelapan kepada kehidupan yang ajaib. Bayangkan saja. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga setiap orang menjadi orang-orang mempunyai karakter ilahi. Kalau semua manusia di dunia ini mempunyai karakter ilahi, damai sejahtera itu pasti ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi pemimpin kita. Itulah kerajaan surga. Datanglah. Kehendakmu terjadilah. Puji Tuhan, saudara. Penting sekali karakter ilahi. Hidup apa? Hidup kudus. Kuncinya untuk mencapai karakter ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah membuka rahasia karakter ilahi di dalam hidup kami semuanya Tuhan. Hanya dengan kekudusan, kepercayaan kepada Engkau. Kepercayaan yang mutlak, yang tidak bisa dikoyahkan situasi kondisi apapun juga. Karena kami akan menerima proses. Tapi kami akan melihat akhirnya kami keluar sebagai pemenang. Dan kami semua mempunyai karakter ilahi. Terima kasih Bapa. Mempercayakan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena ini adalah minggu pertama. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Saya berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kuduskan hati jiwa roh kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan ia, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama meminumnya. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil, memilih kami menjadi murid-Mu, menjadi pengikut-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah membenarkan kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami-Mu setia. Setia-setialah. Setia sampai mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa. Siapa-siapa yang ingin didoakan boleh taruh tangan, kedua belah tangan di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Kau hadir. Kau hadir dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Kau yang tahu mengetahui permasalahan, tantangan, pergumulan mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Bilu-bilu menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka merasakan, mereka melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup-hidup di dalam orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudari mempunyai masalah, tantangan, pergumulan di dalam kehidupanmu, berbicaralah kepada Tuhan mengenai masalahmu. Dia tahu mengetahuinya dan dia turun tangan, memberi jalan, membuka jalan kepada engkau. Dengan iman dan percaya kau menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga engkau keluar dari permasalahan, kau keluar dari kesusahan, kau keluar dari kesulitan. Karena Tuhan Yesus memberikan jalan, membuka jalan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan iman dan percaya kami telah menerimanya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Untuk penutupan, kita akan berdoa penutupan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami. Tujuan hidup kami adalah untuk menjadi karakter ilahi seperti Engkau adanya. Sehingga kami bisa memberitakan kepada orang lain dan mereka pun menerima Engkau dan karakter ilahi akan tersebar ke seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah gereja-gereja, pakailah penginjil-penginjil, pakailah kami-kami untuk berkata-kata. Sehingga sungguh kami akan melihat kemuliaan Allah menyertai kami dan dunia akan dirubah menjadi dunia yang damai sejahtera di bumi seperti di surga akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Terimalah berkat dari anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati.